Karena sirkulasi kantong kosong walaupun uangnya nambah secara penghasilan, bisnis sampingan dan lain sebagainya, itu ujung-ujungnya tuh terakhirnya tuh kosong gitu loh. Jadi teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas tentang uang. Nah, ini ada pertanyaan supaya uang tidak cepat habis. Nah, ini nanti akan kita kulik tuntas ya di podcast kita pada siang hari ini. Tema ini cukup menarik, bahkan saya pun juga pernah belajar dari salah satu motivator yang luar biasa, walaupun jawabannya belum sesuai dengan harapan gitu ya. Akhirnya saya ngupas, ngulik, mencocokkan dengan pengalaman pribadi. Jadi ini bukan ilmu pengetahuan, tapi hasil riset dari pribadi juga, dari belajar pikiran bawah sadar, dari belajar tentang vibrasi, energi gitu ya, terkait dengan servo kantong kosong gitu loh. Karena ini pembahasan yang lumayan hangat banget ya. Betul. Hampir setiap orang bisa jadi mengalami atau tidak sadar mengalami servo kantong kosong. Yang berbahaya juga misalkan sudah berusaha ngumpulin uang banyak, tapi selalu aja ada cara uang itu cepat habis. Sudah berjuang berdarah-darah mempertahankan saldo, entah di rekening atau di dompet, selalu ada cara yang tak terduga gitu loh. Jadi kalau masih terduga kan masih oke ya, rencananya begini-begini. Tapi tiba-tiba ada AC rusak, TV rusak, ada yang sakit, ada apes. Akhirnya apa? Membuat saldonya kosong lagi sebelum ada yang masuk. Gitu. Jadi ini kan sesuatu hal yang mungkin terjadi di beberapa orang. Saya pun dulu juga mengalami, dan nggak cuma setahun 2 tahun ya. Sekitar 10-an tahun lebih lah saya mengalami berada di servo kantong kosong. Karena saya kerja 9 tahun ya. Saya kerja 9 tahun, hampir 10 tahun itu selalu mengalami servo kantong kosong. Sebelum gajian pasti habis dulu gitu. Sebelum gajian ngutang kemana lagi gitu. Nah, apalagi pas sudah kehilangan pekerjaan. Setelah resign 4 tahun terombang-ambing dengan servo kantong kosongnya makin parah gitu. Kalau kerja kan masih dapat gaji, nah pas resign itu kan belum punya penghasilan yang pasti ya gitu. Baru setelah mulai ngerti ilmunya, belajar tentang pikiran bawah sadar, kemudian tentang vibrasi, energi, frekuensi, baru bisa lepas dari yang namanya servo kantong kosong gitu. Nah mungkin teman-teman bisa, tadi Mei bisa diulang apa saja ciri-ciri servo kantong kosong, mungkin teman-teman bisa dalam tanda kutip mengaku dosa. Di nomor berapa teman-teman mengalami, atau jangan-jangan semuanya gitu kan. Karena kita akan bahas sampai dampaknya kalau servo kantong kosong nggak diberesin gimana sih gitu. Karena servo kantong kosong walaupun uangnya nambah secara penghasilan, bisnis sampingan dan lain sebagainya, itu ujung-ujungnya tuh terakhirnya tuh kosong gitu loh. Jadi bagaimana sih dampaknya sampai kalau nggak dibahas. Nah boleh tadi di bagian yang ini diulang lagi deh. Apa sih ciri-ciri orang mengalami servo kantong kosong? Jadi teman-teman mungkin apakah poin 1, poin 2, poin 3, atau poin semuanya gitu. Boleh nanti bisa sambil kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, jadi teman-teman ini Mei ulangin sekali lagi. Mungkin teman-teman yang di luar yang Mei sebutkan, mungkin ada yang pernah terjadi di kehidupannya bisa disebutkan ya Mas Bimo, bisa boleh. kita identifikasi ya, apakah itu termasuk ciri-ciri kantong kosong atau enggak. Jadi yang pertama ciri-ciri kantong kosong itu adalah baru pegang uang tapi udah cepet habisnya. Nah ini siapa yang pegang uang hari ini besok langsung habis, atau pegang uang hari ini buru-buru pengen dihabisin. Nah itu termasuk ciri-cirinya. Yang kedua adalah ngerasa susah nabung padahal udah coba berkali-kali. Setiap nyimpen uang itu ada aja kebutuhan dadakan yang nggak bisa ditunda. Nah itu termasuk ciri-cirinya juga teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah merasa bersalah waktu pegang uang banyak, pengen buru-buru dihabiskan, takut banget merasa kekurangan, bahkan bingung gitu ya. Iya benar. Lagi pegang uang langsung bingung, ini gimana ya ngabisinya itu. Nah itu. Terus kemudian juga gampang banget, misalnya saat orang lain dapat rezeki tambahan itu kamu malah ngerasa stuck, malah ngerasa kadang kok dia cepet banget ya dapat duitnya, kok aku enggak ya. Nah itu juga ciri-cirinya. Kemudian hal yang nggak disadari nih teman-teman, itu adalah rasa cemas yang berlebihan soal uang.
Nah, itu biasanya bentuk doa yang terus dikabulkan semesta ya Mas Bimo ya. Kemudian sering berpikir negatif tentang uang, tapi nggak sadar itu sebenarnya membentuk realitas teman-teman nih. Terus juga masalah keuangan itu karena penghasilannya kecil, terus jadi besar, tapi hidupnya nggak berubah Mas Bimo, masih stuck tentang uang gitu. Nah, itu termasuk ciri-ciri dan hal yang nggak disadari nih tentang servo kantong kosong. Gitu. Karena Mei tahu nih Mas Bimo sudah ada e-book servo kantong kosong ya Mas. Jadi Mei sudah baca sedikit, ya nggak sedikit sih keseluruhan karena e-booknya kan update ya Mas ini ya yang servo kantong kosong. Nah, itu di e-booknya itu ada sebuah kalimat bahwasanya uang itu bukan sekedar alat tukar, tapi dipandang sebagai energi. Nah, Mas Bimo mungkin bisa dijelaskan kenapa uang itu dipandang sebagai energi, Mas? Jadi memang betul sekali, uang adalah energi itu. Bahkan seorang triliuner Indonesia ya, kata Timothy Ronald, saya sudah nemu 2 videonya yang dia mengatakan uang itu energi gitu. Karena ini akan nyambung dengan pemahaman teman-teman nanti terkait dengan servo kantong kosong. Akan sampai di sana. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengatasi servo kantong kosong, tapi teman-teman perlu tahu dulu bahwa uang adalah energi. Everything is energy. Uang itu adalah energi, energi bergerak itu namanya bervibrasi. Nah, uang itu punya frekuensi. Nah, dia itu akan berada di tempat yang frekuensinya juga nyaman. Dia akan betah berada di tempat yang frekuensinya cocok dengan frekuensi uang. Karena hukum energi, segala sesuatu yang sefrekuensi akan dipertemukan, disatukan. Yang tidak sefrekuensi akan dipisahkan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait juga tentang dampak dari si penerima uang atau tempat uang. Penerima uang itu kan bisa personal, bisa orang. Tempat uang itu kan bisa suasana keluarga, rumah tangga. Nah, kalau energi di dalam situ tuh panas, gitu ya, dalam tanda kutip panas, nggak enak untuk ditempati uang. Satu, bisa uangnya susah masuk. Yang kedua, ketika masuk, cepat keluar. Ya, bisa ditipu, bisa dititip kemana, nggak balik-balik, bisa ada apes dan sebagainya yang membentuk servo kantong kosong. Gitu. Jadi teman-teman, pemahaman yang pertama bahwa uang ini adalah energi, gitu loh. Ya, dan ini bukan hanya kata saya. Makanya kemarin ketika saya lihat videonya Timothy Ronald gitu ya, ketika ngomong uang itu adalah energi, dan nggak cuma 1 video, dia 2 video saya sudah menemukan di beberapa podcast dia ngomong uang itu energi. Lah, ini nyambung bener nih gitu ya. Jadi uang akan mendatangi, berada di tempat yang lama dan betah di yang frekuensinya sama dengan uang gitu. Jadi dia itu juga punya energi ya Mas, si uang ini ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan dia itu kalau energi dan vibrasi kita itu sesuai ya dengan dia ya. Betul, sesuai. Itu akan nyaman. Ya sama, misalkan Mei datang ke mana gitu ya, teman-teman misalkan sefrekuensi, akan betah kan gitu, akan nyaman. Tapi begitu datang di tempat tiba-tiba ada orang datang yang nggak sefrekuensi, yang rusak suasana dan sebagainya, pasti kan akan dipisahkan. Gitu. Dan itu mekanisme semesta gitu. Teman-teman juga boleh mengingat ya, misalkan ada beberapa orang yang mengalami perjalanan spiritual. Misalkan mulai ditinggalkan oleh teman yang lainnya, yang awalnya suka ngeluh kok jadi jarang nongol, mulai meninggalkan, itu karena mekanisme semesta itu. Yang nggak sefrekuensi itu akan dipisahkan. Uang juga sama, berapapun uang yang dimiliki saat ini, kalau frekuensi Anda nggak cocok dengan uang, nggak membuat uang nyaman, ya mekanisme semesta akan membuat uang ini cepat keluar juga gitu. I see. Jadi ini sebenarnya bukan cuma soal kerja keras ya Mas, tapi bagaimana energi kita bekerja terhadap uang ya? Ya, betul. Energi kita yang bagaimana dia berinteraksi, bekerja kepada uang. Jadi bukan soal kerja keras. Orang kerja keras bisa saja uangnya dapat banyak tadi, tapi cepat keluar juga. Ya, debit kreditnya keren tuh gitu, tapi saldo akhirnya sama gitu, nggak berubah gitu. Nah ngomong-ngomong soal servo Mas Bimo, ini kan Mas Bimo menyampaikan itu servo itu sangat menarik ya. Nah ini servo ini sebenarnya apa sih Mas dalam konteks keuangan? Ya, servo mekanisme ya. Servo itu kan sebuah self pelayanan, mekanisme itu sebuah mekanisme pelayanan semesta yang membuat seseorang itu tidak berdaya, gitu, tidak berdaya atas realita yang terjadi. Itu. Jadi servo ini sebuah pola-pola yang berulang. Pengulangan pola inilah yang namanya servo. Dan servo itu ada servo baik, ada servo buruk. Gitu loh. Ada servo baik, ada servo buruk. Jadi servo itu tidak selalu buruk ya.
Tapi yang kita bahas spesifik hari ini yang servo kantong kosong, walaupun ada juga servo-servo yang baik gitu. Oke, jadi spill sedikit tentang servo yang baik itu kayak orang selalu hoki, selalu nemu parkiran gitu ya Mas ya? Ya, salah satunya misalkan ke mall gitu ya, kondisinya rame nih gitu kan, habis itu mau parkir, selalu aja dapat tempat yang strategis. Pas penuh, tiba-tiba pas kita mau parkir, ada yang keluar gitu. Bisa kayak gitu. Atau servo-servo baik misalkan selalu beruntung, hoki gitu. Atau setiap ketemu, nyari tempat makan pasti dapat yang enak. Gitu. Atau mungkin juga servo bisa ngerokok ya, walaupun ngerokok ini dalam tanda kutip pro kontra baik enggaknya ya. Tapi selalu ada alasan, selalu ada uang, dia bisa dapat rokok. Ya, walaupun mungkin tidak punya uang, pas tidak punya uang ada yang ngasih tuh. Entah dimintain tolong apa, dikasih upah rokok, entah ketemu sama teman dikasih rokok. Semesta membuat sebuah sistem pelayanan servo tadi bahwa sudah dikenali orang ini punya kebiasaan merokok. Maka berapapun income-nya, punya uang atau tidak, dibuatlah dia punya rokok atau bisa merokok gitu. Oke, jadi dari servo mungkin yang jelek ke servo yang baik itu sangat bisa ya Mas ya, diubah ke situ ya. Oke, jadi servo kantong kosong ini biasanya terbentuk dari apa sih Mas? Mungkin dari kebiasaan sejak kecil kah? Atau mungkin dari orang tua? Atau apa ini? Kok sampai terulang-ulang terus? Oke, ya menarik. Jadi servo ini teman-teman perlu mendalami dulu ya. Kayak kemarin saya juga waktu komal di TikTok itu banyak yang menanyakan, Mas gimana dengan mengatasi masalah yang terjadi dan sebagainya. Ternyata banyak orang juga yang belum clear deskripsi tentang apa itu masalah itu. Masalah itu apa sih gitu. Nah, servo kantong kosong ini juga perlu dideskripsikan clear, jelas gitu. Apa nih servo kantong kosong? Kenapa terjadi servo gitu kan? Jadi servo kantong kosong, namanya servo itu kan adalah pengulangan pola. Awalnya dia itu berupa bisa jadi tindakan. Tapi sebelum tindakan itu ada apa? Belief system yang menggerakkan. Pola pikir menggerakkan tindakan. Nah, tindakan ini diulang-ulang. Tindakannya diulang-ulang, maka menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi nasib, gitu kan? Nah, nasib yang dikenali oleh semesta menjadi servo mekanismenya semesta. Oh, orang itu begini. Jadi, servo kantong kosong awalnya dari sisi belief system bisa jadi ada yang membuat punya uang banyak itu berbahaya. Atau dari sisi tindakan, terbiasa kondisinya dompet itu selalu kosong sebelum uang masuk. Mungkin sekali, dua kali oke. Tapi itu dibiarkan, diabaikan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sehingga itu menjadi habit, menjadi nasib. Dikenalilah oleh semesta bahwa orang ini punya servo, sebelum ada uang masuk, pasti habis dulu. Sehingga ketika orang sedang berupaya mengubah itu, kalau nggak sampai ke akarnya, ya nggak berdaya. Jadi servo itu seseorang dibuat tidak berdaya oleh mekanisme semesta. Tadi yang servo parkir, dia tuh nggak ngerasa harus nyari dan sebagainya, tapi ada mekanisme semesta yang membuat dia bisa parkir dengan mudah. Ada yang mekanisme semesta yang membuat dia selalu sering menang undian. Gitu. Nah, ini juga sama, servo kantong kosong, ada mekanisme semesta yang membuat dia mau nggak mau, suka nggak suka, dompetnya selalu kosong sebelum ada isi lagi. Gitu. Oke, jadi itu sudah jadi blueprint realitas kita ya Mas ya? Blueprint kehidupan. Oke, jadi wajib banget dibereskan ya agar hidup itu bisa berubah ya Mas, nggak stuck di situ-situ aja. Oke, nah Mas Bimo, berarti vibrasi dan emosi kita itu apakah ikut menentukan juga misalnya sering cemas atau takut uang habis gitu Mas? Ya, tadi di awal kan kita sampaikan bahwa uang adalah energi. Nah, kadang orang tuh, energi saya tuh gimana Mas gitu. Energi saya apakah cocok dengan uang gitu. Energi saya tuh bentuknya apa, warnanya apa, gimana. Nah, energi itu berwujud sebagai apa? Sebagai emosi. Emosi itu rasa. Energy in motion, energi yang bergerak. Jadi emosi itu bukan marah ya teman-teman ya. Karena kadang masih ada salah kaprah menyampaikan bahwa emosi itu adalah marah. Tapi marah bagian dari emosi. Bahagia, sedih, senang itu juga emosi. Jadi emosi itu energy in motion. Nah, energy in motion, energi yang bergerak itu namanya apa? Vibrasi. Nah, vibrasi itu apa? Getaran rasa ini loh. Nah, jadi teman-teman tuh ngecek vibrasi, energi saya sudah cocok dengan uang atau belum, cek getaran rasa yang dominan. Nah, kalau getaran rasa itu penuh syukur, tenang, damai, ini energi yang dicintai uang. Kalau cemas, khawatir, takut, ya panik gitu ya, itu energi yang tidak dicintai uang.
otomatis ketika uang masuk ke energi-energi yang begitu, di vibrasi itu, nggak akan betah lama gitu loh. Pasti ada cara-cara yang keluar, karena dia memancarkan energi di level kekurangan. Dapat uang, ya akan dibuat uang itu selalu keluar gitu. Makanya teman-teman perlu mengamati. Jadi bisa dikatakan gini, saldo dompet Anda saat ini mencerminkan vibrasi Anda. Silahkan cek. Gitu. Silahkan cek. Dominan vibrasi Anda sepanjang hari, getaran rasa Anda di mana, itu mencerminkan dompet Anda saat ini. Silahkan cek. Apakah benar? Gitu. Artinya, kalau benar, berarti untuk mengubah isi dompet, cobalah mulai dari mengubah vibrasi Anda yang dominan sepanjang hari. Oke, nah ini kita beralih ke teman-teman di TikTok dulu ya Mas, karena sudah banyak pertanyaan. Ada dari Kasih Semesta, ada dari Kak Arya, Nautalia, Apapio. Nah ini cara solusi mengatasi servo kantong kosong Mas, karena kan mungkin ini ketinggalan info karena tadi sempat di awal sebutkan bahwa Mas Bimo punya e-book servo kantong kosongnya. Nah ini bisa diinfokan secara rinci, mungkin Mas bisa didapatkan. Oke, jadi teman-teman bisa simak live ini sampai selesai gitu ya. Kalau yang suka baca, saya juga sudah ada e-booknya. Jadi e-book panduan praktis. Jadi teman-teman tuh ketika sudah tahu prakteknya bagaimana, dimulai dari mengetahui penyebabnya. Penyebabnya apa? Kemudian kita menanganinya di bagian level penyebabnya. Nah, penyebabnya itu di situ saya pisahkan menjadi 4 penyebab di dalam e-book itu. Nah, misalkan salah satu contohnya penyebabnya belief system gitu ya, atau trauma masa kecil gitu ya. Misalkan pegang uang banyak, dibilang salah itu, nanti dicuri, nanti pokoknya pegang uang banyak itu adalah hal yang bahaya, sehingga ketika dewasa pegang saldo banyak, gelisah gimana caranya cepat segera habis. Karena ada apa? Belief system lama gitu. Jadi solusinya itu disesuaikan dengan penyebabnya. Teman-teman mengalami penyebab yang mana. Ibarat kata gini, teman-teman untuk membereskan servo kantong kosong sampai tuntas, teman-teman tuh kalau dokter ya, biasanya yang dilakukan apa sebelum ngasih resep? Mendiagnosa dulu. Gitu loh. Sakit perut ini banyak penyebab gitu kan. Apakah salah makan, apakah telat makan ya, apakah asam lambung, apakah kram otot di dalam perut gitu ya. Jadi ketika tahu penyebabnya, barulah resep. Sakit kepala juga sama. Apakah migrain, ya kan? Apakah gejala flu, ya? Apakah puyeng yang muter-muter, apa sakit kepala tidak punya uang gitu. Nah ini kan setelah didiagnosa baru dikeluarkan resep. Sama teman-teman ketika, oh saya ngalamin servo kantong kosong. Kalau teman-teman tidak mendiagnosa dulu, tiba-tiba kasih solusi, ya kalau tepat, kalau enggak, akhirnya terjadilah servo kantong kosong lagi. Gitu. Jadi teman-teman perlu mendiagnosa dulu apa yang menyebabkan saya mengalami servo kantong kosong. Apakah dari belief system, apakah dari vibrasi, apakah dari prasangka, atau dari kebiasaan yang diulang-ulang. Gitu. Nah, masing-masing dari penyebab semua sudah saya berikan resep. Teman-teman memberikan diagnosa dulu, lalu resepnya ngobatinya gimana supaya apa tidak lagi berada di servo kantong kosong gitu. Oke, jadi obatnya berbeda ya Mas ya setiap berbeda-beda. Pemicu. Nah kalau nanti pemicunya ada 4 ya obatnya 4 itu dilakukan gitu loh. Emang ada Mas yang pemicunya tuh 4 gitu? Sangat bisa. Sangat bisa, karena contoh nih dari sisi belief system, masa kecilnya bisa jadi dikasih tahu bahwa pegang uang banyak itu bahaya. Contoh yang paling gampang kan pas lebaran itu loh. Betul. Habis dapat uang dari saudara-saudara, jangan pegang uang banyak-banyak gitu ya. Nanti hilang gitu. Atau pegang uang apa? Uang itu kotor gitu. Padahal pegang sendal ya kotor, tapi sendal nggak disalahin kan gitu. Kenapa uang disalahin? Gitu, itu contoh penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, dari sisi vibrasi. Rasa cemas, khawatir, takut. Dari sisi tindakan, membiasakan, mengabaikan, dompet kosong nggak masalah. Gitu. Dari 3 sisi itu. Kemudian dari prasangka. Ya, nanti kalau habis gimana? Nanti kalau itu bisa saja orang mengalami diagnosa 4-4-nya. Sehingga resepnya ya 4-4-nya udah dijalanin. Nah, itu semua panduan praktis ya teman-teman, bukan pengetahuan, langsung bisa dipraktekkan kok gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti itu pun juga kita akan bahas juga di beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Mai. Kalau teman-teman misalkan pengen yang terstruktur, ya teman-teman bisa dapetin e-booknya, bisa langsung ke sini saja buat ada pegangan gitu ya. Sambil kita nonton live ini, kalau teman-teman mau sambil catat boleh. Oh poin ini penyebabnya ini, itu pun juga ada kok, tinggal teman-teman lebih enjoy yang mana aja gitu. Nah maka solusinya adalah menetapkan batas bawah. Batas bawah itu artinya dompet ini tidak boleh kosong dulu, belajar dulu, latihan dulu. Dan ini ilmu tinggalan leluhur sudah lama sekali.